Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirinal kiram yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas sedikit tentang tata cara untuk melakukan puasa di dalam bulan Ramadan. Puasa dalam arti bahasa yaitu menahan diri, al-imsak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inni nadartu lirrahmani shauma." Sungguhnya aku bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala as-shauma as-sukut wa huwa al-imsak anil kalam, yaitu berdiam, menahan diri daripada berbicara. Dalam segi syariat, puasa artinya al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajri shadiq ila ghurubis syams, yaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Puasa awal mula diwajibkan yaitu di bulan Sya'ban, tahun kedua daripada Hijriah. Kemudian hadirin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam puasa ada syarat sah untuk melakukan puasa. Siapa saja orang yang dikatakan sah untuk melakukan puasa, yaitu jika memenuhi 4 syarat. Yang pertama, al-Islam. Bagi orang kafir tidak sah untuk melakukan puasa. Bagi orang yang murtad tidak sah untuk melakukan puasa. Kemudian yang kedua, berakal, yaitu orang yang berakal apabila gila melakukan puasa maka tidak sah puasanya. Apabila anak kecil as-sabi alladzi la yumayyiz, anak kecil yang belum tamyiz, maka tidak sah untuk melakukan puasa. Karena itu yang dikatakan sah bagi orang yang berakal. Kemudian yang ketiga yaitu suci daripada haid dan nifas. Apabila perempuan dalam keadaan haid dan nifas maka tidak sah bagi dia untuk melakukan puasa. Bahkan hukumnya haram bagi dia untuk melakukan puasa, karena dikatakan talabbus bil ibadah fasidah, dia melakukan ibadah yang rusak. Apabila di tengah hari dalam keadaan puasa itu perempuan keluar darah haid atau keluar darah nifas, maka puasanya dikatakan batal karena tidak sah bagi dia untuk melakukan puasa. Kemudian syarat yang keempat yaitu waktu untuk melakukan puasa diperbolehkan. Apabila dia melakukan puasa di hari-hari yang tidak diperbolehkan untuk puasa, maka tidak sah puasanya, seperti hari raya atau berpuasa dia di ayamit tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, maka puasanya dikatakan tidak sah. Karena itu ini adalah persyaratan dikatakan sah untuk melakukan puasa. Perlu diketahui, apabila perempuan suci daripada haid dan nifas sebelum fajar, ketika waktu sahur sudah mepet waktunya, sebelum subuh dia suci daripada haid dan nifas, maka sah baginya untuk niat melakukan puasa walaupun dia belum mandi janabah. Walaupun dia belum mandi besar, boleh diakhirkan mandinya setelah terbitnya fajar. Tapi dia sudah boleh untuk melakukan puasa walaupun dia belum mandi besar. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu mengetahui daripada syarat wajib puasa. Siapa sih orang-orang yang wajib untuk melakukan puasa? Orang yang wajib melakukan puasa yaitu apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama yaitu Islam. Maka orang kafir tidak wajib untuk melakukan puasa. Walaupun orang kafir nanti di hari kiamat, selain daripada kekafirannya, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, seperti meninggalkan salat, seperti meninggalkan puasa, seperti meninggalkan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian kalau orang murtad,
apakah wajib bagi dia untuk melakukan puasa? Maka orang yang murtad wajib bagi dia untuk mengqadai puasanya ketika dia masuk Islam kembali. Apabila dia murtad 2 tahun, kemudian kembali ke agama Islam, maka 2 tahun yang dia dalam keadaan murtad wajib diqadai. Kemudian syarat yang kedua yaitu mukallaf, baligh dan berakal. Anak yang masih kecil tidak wajib untuk puasa. Orang gila tidak wajib untuk melakukan puasa. Tapi bagi anak yang belum baligh, wajib bagi orang tuanya ketika umur 7 tahun untuk memerintahkan dia untuk melakukan puasa jika dia mampu, sebagai tamrin, pelatihan. Dan apabila umur 10 tahun masih belum melakukan puasa, maka boleh bagi orang tua untuk memukulnya, tapi pukulan yang tidak melukai. Ini adalah kewajiban bagi orang tua. Kemudian syarat wajib yang ketiga yaitu mampu untuk mengerjakan puasa. Apabila dia tidak mampu untuk melakukan puasa, seperti orang yang lanjut usia, sudah tua sekali tidak mampu untuk puasa, atau orang yang sakit tidak mampu untuk melakukan puasa, maka tidak wajib bagi dia untuk melakukan puasa. Tapi orang yang lanjut usia atau orang yang sakit tidak ada harapan untuk sembuh, maka kewajibannya adalah membayar 1 mud, yaitu kurang lebih 7,5 on dari bahan makanan pokok di daerahnya. Setiap harinya wajib dikeluarkan, diberikan kepada fuqara wal masakin. Itu sebagai ganti daripada kewajiban puasanya. Tapi orang yang sakit tidak mampu untuk puasa, tidak wajib bagi dia untuk puasa, tapi wajib diqadai. Kemudian syarat yang keempat daripada syarat wajib puasa yaitu dia mukim. Apabila dia musafir, dia bepergian, maka tidak wajib bagi dia untuk puasa jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama yaitu dia safarnya, bepergiannya mencapai jarak yang diperbolehkan bagi dia untuk salat qashar. Yang kedua syaratnya yaitu dia bepergiannya sebelum fajar. Apabila memenuhi 2 syarat tersebut, maka orang tersebut tidak wajib baginya untuk berpuasa, tapi wajib diqadai setelah keluarnya bulan Ramadan. Tapi kalau dia musafir, setelah terbitnya fajar, berangkat seandainya keluar kota setelah subuh jam 7 pagi, maka wajib bagi dia untuk tetap melakukan puasa. Tapi apabila di tengah jalan ternyata dia tidak sanggup untuk meneruskan puasanya, maka boleh bagi dia untuk membatalkan puasanya, tapi bukan karena bepergiannya, tapi karena tidak mampu untuk meneruskan puasanya. Itu adalah syarat-syarat sah dan syarat-syarat wajib puasa. Mudah-mudahan bisa difahami, dan insya Allah kita akan menjelaskan selanjutnya, pertemuan berikutnya, episode berikutnya akan menjelaskan tentang rukun-rukun puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.